Director of Education and Skills OECD, Andrea Schleicher, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, perwakilan Kementerian Agama, para pimpinan dan pegawai Kemendikbudristek, para kepala dinas pendidikan, serta pimpinan organisasi dan lembaga, ibu dan bapak kepala sekolah, guru, dan seluruh insan pendidikan yang saya banggakan. Hari ini adalah hari yang sangat penting karena kami ingin melaporkan hasil studi PISA tahun 2022 yang akan kita umumkan hari ini. Nah, untuk menyampaikan hasil capaian daripada studi PISA 2022 ini, izinkan saya melakukan paparan singkat. Kalau bisa ditayangkan, silahkan. Jadi hari ini kita akan membahas sekilas mengenai PISA, hasilnya, dan mengapa peringkat PISA 2022 Indonesia meningkat, dan apa saja yang harus kita lakukan bersama untuk memulihkan pembelajaran. Berikut. Sekarang kita memasuki sedikit mengenai PISA. PISA itu adalah studi internasional yang digabung oleh Indonesia, kami bergabung pada tahun 2000. Dan karena dengan alasan Indonesia mengutamakan transparansi daripada pemantauan kualitas pembelajaran kita dan juga untuk melihat relatif dengan negara lain. PISA ini mengukur apa? PISA ini mengukur literasi membaca, literasi matematika, dan juga sains pada murid-murid yang berusia 15 tahun di berbagai negara di dunia yang ikut dalam tes PISA. Tidak seluruh negara di dunia mengikuti asesmen PISA ini. Literasi membaca dan literasi matematika yang namanya numerasi itu adalah cara kita memproses informasi, cara murid-murid itu melakukan critical thinking, problem solving, dan kemampuan bernalar daripada murid-murid kita. Indonesia sejak 2021, Indonesia sudah melengkapi PISA dengan asesmen kita sendiri namanya asesmen nasional untuk menilai kualitas pendidikan di setiap sekolah yang dilakukan setiap tahun. Dan asesmen nasional ini juga adalah versi Indonesia daripada PISA yang nanti akan saya jelaskan bagaimana ini menyempurnakan lagi PISA khusus untuk kebutuhan Indonesia. Berikut. Sampel PISA ini dipilih secara acak. Ya, dipilih oleh OECD, jadi pemerintah masing-masing pemerintah negara itu tidak terlibat dalam pemilihan siapa yang akan mengambil asesmen ini untuk anak usia 15 tahun. Dan ini benar-benar seluruh Indonesia disampel termasuk daerah-daerah tertinggal. Ya. Dan sampel size ini ada sekitar 14.000 siswa dan ini terpecah antara SMA, SMK, dan juga SMP. Yang terpenting adalah umur mereka semuanya sekitar di 15 tahun. Berikut. Nah, data PISA yang akan kami tunjukkan ini di tahun 2022 diambil pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022. Dan ini tepat setelah pandemi COVID. Jadinya untuk Bapak Ibu sangat penting untuk menyadari bahwa ini adalah PISA yang cukup unik, di mana seluruh dunia mengalami learning loss, mengalami kehilangan pembelajaran dan kualitas pembelajaran karena pandemi COVID. Di Indonesia, kita mengalami belajar dari rumah selama 8 bulan, tergantung daerahnya, dan pembelajaran tatap muka pun pada saat kita melakukan selama 17 bulan itu masih tatap muka yang terbatas. Ya, dan baru pada mulai tanggal April 2022, pembelajaran tatap muka benar-benar 100%. Jadi, kebijakan pembelajaran saat pandemi pada saat itu memprioritaskan perlindungan dan keselamatan peserta didik kita. Dan tentunya yang dihadapi seluruh dunia adalah akibat dari berbagai macam antisipasi dan prioritasi kepada kesehatan adalah turunnya kualitas pembelajaran, dan karena itu yang kita sekarang semua tahu menyebabkan learning loss terbesar dalam skala dunia. Berikut. Sekarang kita masuk ke hasil PISA kita. Nah, satu hal yang harus kita pahami, seperti yang saya bilang tadi, di 2022, seluruh dunia, seluruh negara yang mengambil asesmen PISA ini mengalami penurunan hasil belajar. Ya,
penurunan hasil belajar yang cukup signifikan. Dan ini tentunya disebabkan seperti yang saya bilang akibat pandemi. Jadi dari sisi skor absolut tentunya Indonesia seperti negara-negara lain juga mengalami penurunan. Meski begitu, peringkat Indonesia di PISA 2022 dan karena itu kita ingin memonitor sebenarnya kalau seluruh dunia mengalami learning loss, bagaimana kita bagaimana status learning loss kita dibandingkan dengan negara lain. Dan karena itu kita melakukan analisa membandingkan dengan negara lain. Nah, alhamdulillah peringkat Indonesia di PISA 2022 naik sekitar 5 sampai dengan 6 posisi dibandingkan 2018. Ini adalah kabar yang menggembirakan ya, karena kita melihat bahwa dampak daripada pandemi dan learning loss yang dihadapi di Indonesia, recovery-nya itu, pemulihannya itu jauh lebih cepat dari rata-rata dunia. Dan ini menunjukkan ketangguhan sistem pendidikan kita dan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan learning loss itu ternyata efektif. Berikut. Untuk kategori literasi membaca, ini peringkat Indonesia di PISA naik 5 posisi dibandingkan sebelumnya. Seperti kita bisa lihat tahun perbandingan di atas tahun 2018 sampai dengan di bawah 2022, Indonesia mengalami peningkatan naik posisinya sebanyak 5. Berikut. Dalam skor literasi membaca, kita melihat bahwa rata-rata dunia itu turun sekitar 18 poin. Tapi Indonesia hanya turun 12 poin. Jadi secara signifikan lebih baik daripada rata-rata internasional. Ya. Dan ini benar-benar 80% lebih dari negara peserta PISA mengalami penurunan skor pada literasi membaca dibandingkan PISA 2018. Jadi ini benar-benar suatu hal yang dihadapi seluruh dunia. Tapi alhamdulillah Indonesia di atas rata-rata dari sisi penurunannya tidak separah rata-rata dunia. Berikut. Nah, untuk literasi matematika atau numerasi, peringkat Indonesia naik juga 5 posisi dibandingkan pada tahun 2018. Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, secara umum di seluruh dunia, skor literasi matematika internasional itu turun 21 poin. Tetapi di Indonesia, skor Indonesia hanya turun 13 poin. Jadi ini juga secara signifikan melakukan pemulihan yang jauh lebih baik dari rata-rata internasional. Berikut. Dan untuk literasi sains kami juga naik 6 posisi dibanding tahun 2018. Ini juga kabar yang menggembirakan. Dan berikutnya kita bisa lihat bahwa untuk literasi sains secara global rata-rata internasional itu memang turun 12 poin, tapi kita juga mengalami penurunan yang sedikit di atas rata-rata, yaitu 13 poin. Tapi hampir sama dengan rata-rata dunia. Dan untuk skor ini hanya sekitar 52% negara peserta PISA yang mengalami penurunan skor sains. Jadi yang benar-benar terdampak, terpukul paling besar itu sebenarnya secara global adalah literasi atau literasi membaca. Berikut. Nah, sekarang kita harus menanyakan kenapa ke ranking Indonesia naik dari hasil PISA dan kenapa learning loss kita dibandingkan negara-negara lainnya itu tidak menurun sebesar yang lain. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan di masa pandemi dan setelah masa pandemi untuk benar-benar menekan learning loss yang kita hadapi pada saat kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan berbagai macam permutasi daripada PJJ yang kita lakukan. Yang pertama adalah pemberian akses daring yang sangat signifikan. Seperti yang mungkin Bapak Ibu semua tahu, kita melakukan bantuan kuota salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan negara kepada 25 juta murid dan 1,7 juta guru untuk bisa masih mengakses materi dan melakukan pembelajaran secara online. Jadi itu adalah salah satu bentuk inisiatif yang berdasarkan survei kami, ini merupakan salah satu hal yang paling efektif untuk membantu kesinambungan daripada proses pembelajaran pada saat PJJ.
Poin kedua adalah pelatihan guru. Kita melakukan berbagai macam platform-platform pelatihan yang bisa diakses secara online, yang diikuti oleh hampir 800.000 guru se-Indonesia untuk bertransisi dan mengetahui bagaimana caranya mengajarkan pada saat PJJ, bagaimana permutasi perubahan pelajaran yang harus dilakukan, dan lain-lain. Dan dari sisi materi pembelajaran pun kami menyediakan banyak sekali materi ya, untuk membantu guru melakukan pembelajaran daring ya. Dan juga kita juga mengadakan pendidikan lewat TVRI misalnya, dan modul-modul assessment yang kita berikan kepada guru-guru. Dan tentunya salah satu inisiatif yang terbesar adalah memberikan opsi kepada sekolah untuk melaksanakan kurikulum darurat, yaitu materi kurikulum yang sangat disederhanakan ya, agar guru bisa fokus pada pembelajaran yang paling esensial, yang paling mendalam untuk benar-benar mendukung literasi dan numerasi murid. Berikut. Nah, ini adalah salah satu studi yang kita lakukan sekitar pada saat kita menawarkan kurikulum darurat kepada sekolah-sekolah, sekitar 31,5% daripada sekolah di Indonesia memilih untuk menggunakan kurikulum darurat di masa pandemi. Ini angka yang sangat besar. Dan kita lihat sekarang ada perbandingan, yang di atas itu yang hijau adalah proyeksi hasil belajar 1 tahun ya, kalau tidak ada PJJ, kalau tidak ada pandemi, kalau tidak ada learning loss sama sekali. Itu sebenarnya proyeksi capaian pembelajaran. Nah, yang kedua, yang warna biru itu, yang lebih kecil, itu adalah data hasil belajar 1 tahun di sekolah yang tidak memilih untuk menggunakan kurikulum darurat. Jadi ini adalah sekolah-sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2013. Mereka ingin kurikulum yang sebelumnya saja, tidak mau pindah ke kurikulum darurat. Dan sekolah-sekolah ini mengalami learning loss sebesar 5 bulan. Sebesar 5 bulan. Jadi seperti seolah-olah ada 5 bulan sekolah yang tidak terlaksana. Tapi bagi grup yang paling bawah, di mana ini adalah hasil belajar 1 tahun di sekolah-sekolah yang benar-benar menerapkan kurikulum darurat, di mana kurikulumnya jauh lebih ramping, lebih sederhana, ya, mudah dimengerti, sehingga yang esensial saja yang difokuskan. Learning loss yang mereka hadapi itu jauh sekali, jauh lebih kecil daripada sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Hanya 1 bulan dibandingkan 5 bulan untuk sekolah yang tidak pindah ke kurikulum darurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan salah satu penemuannya yang sangat penting, bahwa besarnya atau kepadatannya kurikulum itu sangat punya dampak yang sangat besar terhadap pendalaman kepada kompetensi-kompetensi esensial seperti numerasi dan literasi. Disinilah kita mendapatkan berbagai macam pembelajaran bahwa sebenarnya kurikulum yang lebih sederhana, yang tidak ditumpuk dengan dipadatkan dan harus kejar tayang terus gurunya, ini bisa menimbulkan pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih efektif. Berikutnya. Nah, kurikulum Merdeka itu benar-benar drastis perbedaannya. Kita mengurangi 30-40% materi wajib agar guru diberikan waktu, diberikan kebebasan dan waktu untuk benar-benar mengejar ketertinggalan, untuk melakukan pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menyenangkan, dan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang dihasilkan kurikulum Merdeka. Dan kurikulum Merdeka mendukung guru dengan melakukan berbagai macam asesmen diagnostik yang memastikan guru itu tahu setiap anak itu apa kemampuan mereka, dan diberikan kebebasan untuk maju dan mundur sesuai kemampuan anak-anak itu. Dan tentunya buku-buku teks kurikulum Merdeka ada berbagai macam aktivitas yang mengasah daya nalar. Dan karena ini kurikulum Merdeka sudah tidak lagi berorientasi kepada penyampaian materi yang sangat padat, tetapi lebih mengasah kompetensi dan karakter daripada murid. Jadi ini adalah inovasi di mana mulai dari kurikulum darurat kami evolusi itu kurikulum menjadi kurikulum Merdeka, dan pembelajaran yang kita hadapi pada saat pandemi kita teruskan. Berikut.
Nah, sekarang ke depannya, bisa berikut, kita harus bergerak bersama. Nah, tadi semua inisiatif yang kita lakukan di masa pandemi itu ada evolusinya. Ada inovasi yang kita lakukan berdasarkan inovasi awal yang kami terpaksa lakukan pada saat pandemi. Untuk akses daring yang tadinya hanya diberikan kuota internet, kami melihat betapa besarnya dampak konektivitas dan akses kepada internet, sehingga kami menyediakan perangkat TIK dan sejumlah 1,4 juta laptop yang didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bukan hanya laptop, tapi juga ada Wi-Fi router dan juga proyektor, sehingga semua modul-modul ini bisa diakses oleh guru untuk menyediakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dari aspek pelatihan guru dan materi pembelajaran itu semuanya kami tuangkan di dalam salah satu platform paling populer kami yang sekarang sudah digunakan lebih dari 3 juta guru, namanya aplikasi Platform Merdeka Mengajar PMM, yang menjadi suatu tempat untuk guru-guru berkumpul secara digital, mengunduh, mengupload dan mendownload materi, berkolaborasi secara online, dan juga belajar bagaimana transisi ke kurikulum merdeka. Dan yang tadinya kita memprototipekan kurikulum yang lebih sederhana darurat, itu evolusinya menjadi kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka sekarang sudah diterapkan oleh lebih dari 300.000 sekolah. Jadi yang penting adalah di sini hal-hal yang dalam situasi yang sulit itu melahirkan inovasi yang nantinya kami sempurnakan menjadi suatu hal yang bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan, tetapi untuk mencapai akselerasi daripada tingkat numerasi dan literasi di Indonesia. Berikut. Dan tentunya kami senang bahwa Indonesia berpartisipasi dengan PISA, tetapi karena ada berbagai macam limitasi daripada PISA, kami menciptakan tentunya asesmen nasional kami sendiri yang juga berbasis numerasi dan literasi, tapi lebih komprehensif lagi daripada PISA. Dan ini dilakukan bukan hanya di beberapa sekolah saja, tapi di seluruh sekolah di seluruh Indonesia, dan juga di luar numerasi dan literasi, kami mengukur karakter dan nilai-nilai pelajar Pancasila dan juga iklim sekolah, hal-hal yang berhubungan dengan resiko-resiko di sekolah, mengenai perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, itu semuanya bisa diukur dengan alat asesmen nasional. Dan tentunya ini tidak dilakukan setiap 3-4 tahun, tapi setiap tahun kami mendapatkan data yang sangat lengkap dari seluruh sekolah di Indonesia, dan hasil daripada AN itu kami laporkan ke setiap kepala sekolah, dan juga guru-guru juga akan bisa mendapatkan akses kepada hasil asesmen nasional ini untuk meningkatkan kualitas. Berikut. Nah, kita melihat data, ya, kami melakukan analisa untuk membandingkan menggunakan asesmen nasional, jadi capaian numerasi dan literasi. Kami melakukan analisa pemulihan pembelajaran sejak pandemi. Dan yang kami temukan, dan ini datanya sangat jelas membuktikan bahwa sekolah-sekolah yang bertransisi ke kurikulum merdeka itu mengalami pemulihan yang jauh lebih cepat dari sekolah-sekolah yang tidak transisi, sekolah-sekolah yang melanjutkan dan menerapkan kurikulum 2013. Kita bisa melihat di sebelah kiri ini adalah data capaian literasi, ya, dari perbandingan antara tahun 2021 dan 2023. Jadi perbaikannya seperti apa dari tahun 2021 ke 2023. Dan di sebelah kiri sekarang kita lihat yang literasi. Yang muda biru itu adalah improvement, ya, atau perbaikan yang untuk sekolah-sekolah yang memilih untuk tetap di kurikulum 2013. Dan di sebelah kanan yang biru tua itu adalah sekolah-sekolah yang mengimplementasi kurikulum merdeka. Dan dipecah menjadi 3 chart, 3 bagian. Yang pertama adalah yang biru tua itu adalah sekolah-sekolah yang memulai kurikulum merdeka dari tahun 2023. Yang kedua adalah yang memulai kurikulum merdeka 2022,
Dan yang ketiga, yang paling tinggi chartnya adalah kurikulum merdeka yang menggunakan itu mulai 2021. Nah, jadi ini benar-benar membuktikan semakin lama sekolah itu melaksanakan kurikulum merdeka, akselerasi daripada pemulihan itu terus menjadi lebih cepat. Ya, kami melihat ini data, dan di sebelah kanan tentu kita bisa lihat dengan numerasi sama saja. Kita melihat akselerasi yang begitu pesat di mana sekolah-sekolah yang sudah menerapkan beberapa tahun kurikulum merdeka mengalami recovery atau pemulihan yang tercepat, baik literasi maupun numerasi. Ini salah satu hal yang sangat membahagiakan untuk memvalidasi bahwa effort yang telah kita lakukan di kurikulum merdeka benar-benar membantu ketertinggalan sekolah-sekolah dan murid-murid di bagian literasi dan numerasi. Berikut. Jadi, dua hal yang sangat penting kemana kita dari sini. Kita harus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi seluruh murid di Indonesia. Sekolah-sekolah harus terus menerapkan kurikulum merdeka. Ya, bagi sekolah-sekolah yang belum menerapkan tidak perlu takut, karena sebenarnya walaupun ada masa transisi, walaupun ada masa pembelajaran, tapi datanya sudah jelas bahwa kurikulum merdeka memberikan ruang bagi guru dan murid untuk mengejar ketertinggalan dengan jauh lebih cepat, ya, karena struktur yang telah kami berikan dan kemerdekaan yang kami berikan kepada guru untuk benar-benar memastikan bisa mengejar ketertinggalan. Dan kami juga ingin mengajak semua guru berdasarkan data ini, gunakanlah platform Merdeka Mengajar. Ini adalah platform yang digunakan jutaan guru sekarang untuk bagaimana caranya transisi ke kurikulum merdeka, bagaimana meningkatkan pembelajaran dan kompetensi-kompetensi sebagai guru, dan juga tempat berkumpul untuk guru-guru lain, dan tempat berbagi untuk guru-guru. Sekarang sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu guru yang sudah mengupload berbagai macam konten di dalam platform ini, sehingga kita menciptakan komunitas belajar antara guru, di mana itu yang berdasarkan riset kita paling efektif. Berikut. Dan kami juga ingin menghimbau untuk semua sekolah dan Pemda, gunakanlah platform lapor pendidikan di mana semua hasil AN dan berbagai macam data itu sudah diringkas dan dijelaskan apa yang penting, apa yang kurang, apa yang baik dan apa yang kurang, dan bagaimana caranya mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Dan juga tentunya harapan besar kita, poin keempat di sini adalah untuk Pemda-Pemda mengangkatlah segera guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas. Karena guru-guru penggerak ini sudah dipilih dan diseleksi untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Mereka yang mengerti paradigma daripada kurikulum merdeka dan apa saja prinsip-prinsip dasar merdeka belajar, dan kalau mereka dijadikan pemimpin-pemimpin di daerah, transformasi dan pemulihan sistem pendidikan kita bisa berjalan jauh lebih cepat lagi. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Tentunya ini kabar gembira bahwa ranking atau posisi kita di PISA meningkat di saat kesulitan dunia yang begitu besar. Kita mengalami learning loss yang lebih sedikit, dan tentunya alasan kenapa ini terjadi sudah kami uraikan dari berbagai macam aspek, mulai dari dukungan digital, kurikulum merdeka, dan tentunya kerja keras guru-guru di semua lapangan untuk melakukan pemulihan begitu cepat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Truly commend Indonesia to the latest PISA results. These last years have been really tough for young people. The pandemic has disrupted their lives and their education. Economic uncertainty has affected their families. Social media and artificial intelligence have created, yes, new opportunities, but also lots of new challenges for them. And against that backdrop, Indonesian students broadly held their ground in the quality of learning outcomes in their PISA scores. Yes, the results saw a very small dip since 2018, but that wasn't statistically significant, and certainly much, much smaller than the decline in learning outcomes that we have seen in other countries across the world during the pandemic. So my congratulations
for maintaining the quality of learning outcomes. And it's really important for countries to take stock of where education stands, but even more so to understand where students, schools, and nations succeeded in those challenging times, and what we can learn from that to help students learn better, teachers teach better, and schools to operate more effectively. And that's exactly, what PISA is about, from Argentina to Denmark, from Ukraine to the Palestinian Authority. PISA provides the most reliable global metric on what students know and what they can do in subjects that matter for their success. All in all, nearly 700,000 students from 81 countries and economies took part in this latest PISA test. And that makes it the largest international comparisons of education progress ever. But it's not just about academic success. What is equally important in these latest results is that Indonesian students showed a strong sense of belonging at school, something that is so important in the times in which we live. 87% of students said they also make friends easily, compared with 76% on average across OECD countries. And similarly, while across countries students were less satisfied with their lives in 22 than in 2018, that was not true in Indonesia. And only 4% of Indonesian students said that they did not feel safe in school. Across the OECD countries, that number was twice as big. Perhaps these are the first fruits of Indonesia's drive towards Merdeka, or emancipated learning, where school becomes a more joyful experience, where students are empowered with agency, where they feel that sense of belonging that students in Indonesia now demonstrate in PISA. We also see that performance variability among schools is actually comparatively small in Indonesia. And if that trend continues, one day the closest school in Indonesia will become the best school, and school choice is no longer such a crucial issue. I also should commend Indonesian teachers. Students in Indonesia reported one of the highest levels of support from their teachers during the pandemic. Again, that is so important. Technology will never be a substitute for the attention and care of a teacher, since learning is not a transactional business, but always a social, a relational experience. And again, I know how much importance the Merdeka reforms place on exactly that. In PISA, the availability of teachers to help students in need had the strongest relationship to mathematics performance. Mathematics scores were 15 points higher on average in places where students agreed they had good access to teacher help, as was the case in Indonesia. These students were also more confident than their peers to learn autonomously and remotely, which is again so important today. I also want to commend Indonesian parents. In most countries, we've seen a decline in parental engagement in school over recent years, which is a real problem because parents are such an important asset for quality learning experiences. In contrast, in Indonesia, parental engagement has improved over the last years. And it's interesting that there were both more parents initiating the conversation about their children with school, but also more teachers starting that dialogue with parents. Parental engagement is so important. PISA shows that students who were supported at home had much more positive attitudes towards school and towards learning. Overall, education systems with positive trends in parental engagement in student learning between 2018 and 22 also showed greater stability or improvement in their mathematics performance. And that was particularly true for disadvantaged students. In many countries, we've seen a negative trend towards commodifying education recently. Students became some kind of passive consumers of prefabricated content, teachers became some kind of service providers, and parents became clients. And that has taken out the heart of a good education, which is always about creating a kind of whole of society experience now. And actually, Indonesia provides a really good example of a country that has been able to reverse that trend, to bring communities together to build excellent education.
We also ask students, how confident they could cope with another pandemic. And the share of students who said they were confident that they could use, digital learning platforms was actually smaller in Indonesia than across OECD countries. Maybe technology is not yet so readily available. But interestingly, the share of students who said they could motivate themselves to learn independently, that was much higher in Indonesia than on average across OECD countries. And that self-directed learning is so critically important for learners in their future. And once again, that could be the fruit of the emphasis of the Merdeka reforms. Well, of course, there remains much room for improvement as well in the results. And I believe that the Merdeka reforms put Indonesia on a promising track for further improvement. So what can PISA tell us here? Well, for a start, PISA challenges the notion that higher investment in education automatically yields better outcomes. Yes, there is a positive relationship between investment in education and average performance up to a threshold of about $75,000 in spending per student, up to the age of 15. And there is a clear case for Indonesia to invest more in education as the country, falls well below that kind of threshold. No? But the data also show that, beyond that threshold, and one day Indonesia will reach it, extra spending makes much less of a difference. And what often matters more is how resources are used. Countries committed to establishing top-tier education systems tend to prioritize the quality of teaching over the size of a class. They also provide, funding mechanisms that align resources with needs, with special attention to the students who need it most. They also invest wisely in school infrastructure, including digital resources. PISA also shows that students have generally embraced learning through digital technologies. Now, most Indonesian students feel quite confident of using various technologies, including learning management systems, school learning platforms, video communication programs, and all of that matters now. Across OECD countries, and even after, when you account for social background, students who spend up to 1 hour per day learning on digital devices in school scored 14 points higher in mathematics than students who didn't do that. At the same time, technology used for leisure rather than instruction, such as mobile phones in schools, that is clearly linked to poorer results now. Students who said they become distracted by other students who are using digital devices scored 15 points lower than students who reported that never happens now. And even after accounting for social background. How education systems grapple with, technological change is a defining feature of the new educational landscape. So lots of things to be proud of in Indonesia with these latest PISA results, but also some challenges. It's important to continue to reimagine education, to make our students leaders for a better future, to help our teachers become great coaches, great mentors, and creative designers of truly innovative learning environments, and to build communities that do not conserve but truly transform education. And that's not about making the impossible possible, but about making the possible attainable. Banyak pertanyaan yang sudah masuk, baik di forum ini maupun forum-forum lain terkait dengan PISA. Tapi karena waktunya terbatas, saya memilihkan dua yang cukup sering ditanyakan ya. Yang pertama adalah, pemerintah melalui Bappenas itu sudah menargetkan skor PISA kita supaya naik bisa mengejar negara-negara OECD di tahun 2045. Seberapa optimiskah Mas Menteri bahwa kita bisa mencapai target ini, bahkan mungkin lebih cepat dan melampauinya, Mas Menteri? Mungkin kita melihatnya begini saja. Kalau kita melihat di masa yang tersulit dalam pendidikan di dunia, kita mengalami secara relatif kinerja yang relatif lebih baik daripada rata-rata negara lain. Menurut saya, dan kita melihat juga dengan hasil asesmen nasional bahwa berkat kurikulum merdeka dan intervensi baru yang memberikan kemerdekaan kepada guru itu. Karena sebenarnya
saya mau menekankan sekali lagi bahwa sebenarnya yang harus diberikan tepuk tangan kepada akselerasi atau pemulihan dari learning loss ini itu harusnya diberikan kepada guru-guru. Kurikulum Merdeka hanya memberikan toolkit kepada guru-guru untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya itu karena kerja keras mereka di lapangan. Tapi kurikulum yang menekan, kurikulum yang menjadi restriktif, kurikulum yang begitu rigid, yang padat dan tidak memberikan ruang untuk guru mengejar ketertinggalan, itu adalah hal yang akan sangat menghambat kita. Jadi kalau dalam situasi tersulit post pandemi aja kita mengalami improvement seperti ini, naik ranking kita, kok saya sangat optimis bahwa di 2045 bahwa kita bisa mencapai level-level negara yang lebih maju. Dan karena juga saya sangat percaya diri dengan peningkatan ekonomi Indonesia juga pada saat itu. Jadi itu kan itu tidak sendiri, bukan hanya kualitas pendidikan, tapi kesejahteraan rakyat Indonesia juga akan mendorong kepedulian orang tua kepada pendidikan, kualitas guru, akses kepada teknologi dan perangkat-perangkat pembelajaran yang lebih baik dan lain-lain, budaya membaca dan lain-lain. Jadi menurut saya sangat percaya diri bahwa 2045 kita akan bisa mencapai tingkat literasi dan numerasi negara-negara maju. Ya, insya Allah kita bisa optimis ya, jadi Mas Menteri ya. Kita punya guru-guru hebat berdedikasi, dan ketika mereka diberi kepercayaan, ketika mereka diberi resources, kurikulum yang tepat, yang membuat mereka bisa mengajar dengan baik, insya Allah hasilnya memang akan terus-menerus membaik. Yeah. Nah, tapi kalau boleh menyampaikan, Mas Menteri, ada satu keraguan yang sering ditanyakan. Bagaimana dengan keberlanjutan Merdeka Belajar kalau nanti Mas Menteri sudah tidak menjabat lagi? Iya, ini yang selalu ditanyakan kepada saya setiap kali saya ke daerah, setiap kali ada event, berbicara dengan guru honorer, guru penggerak, kepala-kepala sekolah, itu selalu pertanyaannya adalah ini akan lanjut apa tidak. Dan saya selalu menjawab dengan beberapa poin. Yang pertama adalah kami mendesain Merdeka Belajar ini bukan hanya sebagai kebijakan. Kami dari awal ini mendesain ini sebagai gerakan. Nah, inilah makanya penggerak-penggerak di daerah di seluruh Indonesia seperti sekolah-sekolah penggerak, sudah tahun depan akan 100.000 guru penggerak. Ini adalah penggerak-penggerak yang akan terus menjalan dan mendorong lokomotif Merdeka Belajar di seluruh daerah. Jadi menurut saya mau menterinya siapa, mau presidennya siapa, kepala-kepala sekolah yang diangkat dari guru penggerak, pengawas-pengawas yang diangkat dari guru penggerak, sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, merekalah yang akan menyuarakan ketidakinginan untuk kembali ke masa dulu. Jadi itu saya sangat percaya diri bahwa semakin lama, kita melihat tadi kan pemulihan semakin cepat, semakin lama menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, itu menurut saya tidak mungkin sekolah-sekolah yang menerapkan itu tidak menyadari bahwa itu adalah suatu hal yang benar-benar membantu murid mereka dan membantu guru-guru mereka. Dan karena itu mereka akan membela kurikulum Merdeka, mereka akan membela Merdeka Belajar. Karena jujur kurikulum Merdeka itu tentunya di awalnya masih ada banyak pembelajaran, tapi setelah tahun kedua mungkin ya Mas Dino ya, setelah tahun kedua mengimplementasi kurikulum Merdeka, mereka sudah menjadi lebih kompeten dalam ritme ya atau pola daripada kurikulum Merdeka, udah melakukan project profil Pancasila, udah melakukan assessment, udah mulai melakukan analisa kemampuan murid dan mungkin memisahkan murid atau materi berdasarkan kemampuan murid. Nah, disitulah timbullah suatu budaya pembelajaran baru yang menurut saya tidak akan mungkin kembali gitu. Yang kedua adalah teknologi. Sangat sulit gimana caranya mungkin untuk memindah guru-guru kita yang udah 3 juta lebih menggunakan platform Merdeka Mengajar. Itu sudah menjadi rumah mereka. Udah banyak sekali upload dan komunitas-komunitas belajar yang diciptakan di situ. Itu sudah menjadi miliknya guru, bukan miliknya kementerian lagi. Jadi menurut saya rasa kepemilikan terhadap baik kurikulum,
digitalisasi di sekolah, kepemilikan terhadap platform-platform digital, dan juga komunitas-komunitas yang mereka bangun di lapangan sekarang. Udah ada berbagai macam gerakan yang secara independen mendorong ini di lapangan. Menurut saya itu akan terus berjalan karena ujung-ujungnya guru-guru dan kepala sekolah lah yang akan mendorong Merdeka Belajar ke depan. Terima kasih Mas Menteri, sungguh memberi optimisme. Memang kuncinya kemanfaatan ya, kemanfaatan yang dirasakan oleh murid, yang dirasakan oleh guru dengan berbagai platform kita yang memudahkan tugas, mengurangi administrasi, itu yang membuat kepemilikannya tinggi, sehingga Merdeka Belajar itu bukan perintah, bukan arahan kebijakan pusat saja, tapi menjadi gerakan yang nanti justru akan dibela. Apalagi kalau ada 100.000 guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas. Itu sudah mindsetnya, virus Merdeka Belajarnya sudah ada di kepala 100.000 orang di 100.000 sekolah minimal. Terima kasih banyak atas pesan-pesan yang sangat optimisnya, Mas Menteri. Kita kembalikan kepada Mbak Dila selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nino dan Mas Menteri, diskusi yang sangat menarik dan semoga menjawab pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak penyampaian terkait hasil studi PISA 2022 sebagai bentuk gotong royong seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi sistem pendidikan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas, dan juga Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Berikut tayangannya. Saya menyambut baik dan selalu mendukung partisipasi pemerintah Indonesia khususnya di bidang pendidikan ini melalui program for International Student Assessment, dalam hal ini yang diadakan oleh OECD yang berada di Prancis. Hal ini tentu semakin memantapkan bagaimana Indonesia, dalam hal ini pemerintah, selalu mengevaluasi, memanfaatkan ranking dari yang diperoleh oleh siswa-siswa kita untuk kemudian meningkatkan kualitasnya sehingga pendidikan Indonesia di kancah dunia akan semakin meningkat kualitasnya. Dan juga tentunya ini berperan bagi Indonesia untuk mengetahui peta kualitas pendidikan Indonesia, kemerataan, disparitas, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruh pihak yang terlibat dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pemerintah daerah untuk terus mendorong siswa-siswi yang ada di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kompetensinya di bidang literasi, membaca dalam hal ini, dan juga memahami, kemudian matematika dan sains. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat mendukung dan mudah-mudahan Indonesia siap untuk menyongsong menjadi 5 negara besar di tahun 2045. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan mudah-mudahan untuk terus prestasi pendidikan Indonesia di kancah dunia meningkat. Bersamaan dengan peluncuran PISA pada tahun ini, kita semuanya mendapatkan kabar gembira bahwa peringkat PISA Indonesia mengalami peningkatan. Untuk itu saya mengucapkan selamat dan menyambut baik terutama kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas pencapaian yang sangat bagus ini dan selamat untuk kita semuanya, pada para guru, pada para pendidik. Bagi Bappenas, hasil PISA ini menjadi refleksi untuk melihat kembali pencapaian pembangunan pendidikan, sekaligus juga sebagai alat pengukuran untuk melihat hasil belajar para siswa. Hasil PISA juga dijadikan sebagai indikator penting di dalam dokumen RPJPN dan juga RPJMN. Dan kita menjadikan hasil PISA ini sebagai rujukan data dalam proses pengambilan kebijakan yang kita sebut data-driven policy making processes. Untuk itu, marilah kita terus-menerus bekerja secara berkolaborasi dan juga bergotong royong untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
dengan mendorong para guru untuk meningkatkan kompetensi yang nanti akan berkontribusi pada hasil belajar siswa. Program for International Student Assessment atau biasa kita kenal dengan PISA telah menjadi cermin yang sangat penting dalam mengevaluasi capaian pendidikan di Indonesia. Hasil PISA memberikan gambaran yang mendalam tentang sejauh mana peserta didik Indonesia dapat bersaing secara global dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Kementerian Agama berkomitmen terus untuk berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dalam memperkuat upaya transformasi pendidikan di Indonesia dan menjadikan PISA sebagai salah satu alat ukur capaian pendidikan serta sebagai pijakan data dalam membangun perancangan kebijakan yang tepat sasaran dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Hadirin, dengan demikian, acara perilisan hasil PISA 2022 telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir. Mari bersama bergotong royong untuk terus memperkuat upaya transformasi pendidikan Indonesia. Saya Nadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilakukan melalui pembenahan yang sesuai dengan kebutuhan dari tiap tingkat pemangku kepentingan. Mulai dari tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah di tingkat kota dan kabupaten, provinsi, hingga nasional. Upaya ini memerlukan gotong royong dari berbagai pihak untuk mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia. Tahukah Anda bahwa kita semua adalah bagian dari ekosistem yang dapat berperan dalam pembenahan kualitas pendidikan di Indonesia? Mulai dari kepala satuan pendidikan, guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua murid, pemerintah daerah, hingga masyarakat, semua punya peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk itu, Kemendikbudristek mengembangkan rapor pendidikan yang berkaitan satu sama lain, agar setiap pihak dapat melihat kondisi pendidikan di Indonesia, memetakan tantangan yang muncul, kemudian bergotong royong melakukan pembenahan sesuai kapasitasnya, mulai dari tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah hingga nasional. Terdapat 3 jenis rapor pendidikan berdasarkan cakupan datanya, yaitu rapor pendidikan untuk satuan pendidikan, rapor pendidikan untuk pemerintah daerah, dan rapor pendidikan Indonesia yang berkaitan satu sama lain. Yuk, simak penjelasan masing-masing platformnya. Pertama, rapor pendidikan untuk satuan pendidikan digunakan untuk perencanaan berbasis data atau PBD di tingkat satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan dan guru dapat melakukan proses identifikasi prioritas masalah, refleksi akar masalah, dan perencanaan pembenahan. Satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan pembenahan yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Misalnya, melakukan pembenahan kualitas literasi atau numerasi, hingga iklim keamanan satuan pendidikan berdasarkan kondisi yang paling perlu perbaikan. Kini, platform ini juga dilengkapi fitur poster rapor pendidikan yang dapat diunduh untuk memberikan informasi secara ringkas mengenai hasil capaian satuan pendidikan. Hasil unduhan poster ini dapat dibagikan ke orang tua murid atau komite sekolah, atau dipajang di papan mading sekolah untuk memantik berbagai diskusi. Tujuannya, agar saat satuan pendidikan melakukan pembenahan, orang tua dan warga sekolah diharapkan dapat memberi masukan atau ide hingga berbagai dukungan dalam pelaksanaan pembenahan yang direncanakan. Selanjutnya, pada tingkat daerah terdapat rapor pendidikan untuk pemerintah daerah, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang membantu perumusan kegiatan dan anggaran daerah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan di daerah kewenangannya. Di dalamnya terdapat capaian indeks SPM pendidikan, capaian indikator prioritas, akar masalah, serta cara pembenahan untuk melihat rekomendasi kegiatan pembenahan yang sudah dipetakan. Dengan platform ini, Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya, para pengawas,
serta kepala daerah dapat berdiskusi membahas hasil SPM pendidikan hingga membuat alokasi anggaran untuk kegiatan pembenahan sesuai dengan prioritas yang disepakati oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pada tingkat nasional terdapat Rapor Pendidikan Indonesia yang dapat diakses oleh siapa saja, seperti warga sekolah, orang tua, dan pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Rapor Pendidikan Indonesia merupakan upaya refleksi bersama membenahi kualitas pembelajaran murid di seluruh Indonesia. Pemanfaatan platform ini dapat membantu masyarakat untuk melihat capaian kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh dan mengawal upaya pembenahan kualitas pendidikan. Untuk mengakses Rapor Pendidikan Indonesia, Anda dapat mengunjungi laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Dengan rapor pendidikan, diharapkan dapat mendukung setiap pihak dalam berperan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mulai dari kebutuhan masing-masing. Kepala Satuan Pendidikan memahami akar masalah yang paling mendesak untuk dibenahi, orang tua murid memahami urgensi pembenahan yang paling mendesak di satuan pendidikan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dan mendistribusikan sumber daya dengan lebih sesuai kondisi, dan masyarakat dapat terus bergotong royong mengawal upaya pembenahan kualitas pendidikan. Karena kita semua yakin, saat semua pelaku pendidikan di Indonesia bergotong royong dan berupaya melakukan pembenahan yang sesuai kebutuhan, transformasi pendidikan yang didambakan dapat terakselerasi. Mari bersama-sama memanfaatkan rapor pendidikan, karena semua punya peran dalam pembenahan kualitas pendidikan Indonesia.